Hidup sudah susah, jangan dibuat lebih susah lagi. Kita sering mendengar kalimat seperti itu. Bagaimana aplikasinya? Salah satu faktor yang membuat hidup lebih susah dari yang seharusnya adalah sikap kita. Banyak orang di sekitar kita yang bisa membantu untuk membuat hidup kita lebih mudah. Tapi terkadang sikap kitalah yang membuat mereka menjauh dari kita, membuat mereka enggan untuk mengulurkan tangan. Sikap yang sombong, sensitif, mudah tersinggung, juga sifat malas, egois, dan keras kepala. Sikap-sikap seperti ini menutup banyak sekali pintu, menghilangkan banyak sekali kesempatan yang bisa kita raih. Dan ini bisa menjadi lingkaran setan. Sikap buruk kita membuat orang tidak mau berurusan dengan kita, membuat orang-orang menjauhi kita. Karena kita dijauhi, kita berpikir bahwa mereka jahat. Ini membuat sikap kita semakin tidak bersahabat. Dan ini berakibat kita semakin dijauhi dan seterusnya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita capai, sikap kita akan sangat menentukan keberhasilan kita. Ada orang-orang yang merasa mereka cukup pandai, cukup mampu untuk meraih cita-cita mereka tanpa bantuan orang lain. Akibatnya, mereka bersikap sombong. Mereka merasa tidak perlu menunjukkan sikap yang baik. Mungkin mereka benar. Mungkin mereka memiliki faktor-faktor yang mendukung kesuksesan mereka, walaupun mereka tidak mendapat dukungan dari orang lain. Tapi sikap ini sangat disayangkan. Mengapa tidak bersikap baik? Terlepas dari apakah kita perlu orang lain atau tidak. Pertama, sikap baik merupakan manifestasi dari gambar diri kita yang baik. Kedua, kalaupun kita tidak perlu orang lain, adanya dukungan dari mereka akan sangat membantu kita. Mempercepat proses, membukakan pintu, memberikan kesempatan dan informasi yang berguna. Seringkali, ego yang besar dan kesombongan menghambat kita, bahkan menutup peluang kita untuk maju. Bukan hanya sikap yang seperti ini membuat orang merasa malas untuk membantu kita, tapi juga sikap ini membuat kita terkadang susah menerima uluran tangan orang lain. Terkadang, ego yang besar bisa termanifestasikan dengan cara yang terlihat baik. Ingin diterima apa adanya. Contohnya, orang yang pergi interview untuk suatu pekerjaan. Ada orang yang pergi dengan pakaian yang ingin dia pakai, bukan pakaian yang sesuai dengan tempat dan situasi. Orang ini berpikir, mereka seharusnya menilai saya dari kemampuan dan pengalaman saya, bukan dari cara berpakaian. Orang seperti ini mempersulit orang lain untuk membantunya. Boleh jadi sang manajer terpukau dengan pengalaman dan kemampuannya, tapi melihat caranya berpakaian, mungkin akan timbul kesan bahwa orang ini tidak serius, sehingga membuat sang manajer ragu-ragu untuk menerima orang ini. Begitu pula dengan bersosialisasi, sikap ingin diterima apa adanya, tanpa memandang kepentingan orang lain, akan berdampak buruk bagi image kita. Kita bicara belak-belakan, dan pada saat ada yang tersinggung kita berpikir, itu masalah dia, saya kan hanya bicara apa adanya. Pernahkah Anda berada di dalam situasi di mana ada teman Anda yang tersinggung oleh kata-kata teman yang lain? Dan pada saat Anda memberitahu orang yang menyinggung, dia justru menjawab, tapi bener kan, gua kan cuma ngomong apa adanya. Kita semua tentu ingin memiliki teman-teman yang menerima kita apa adanya. Itu manusiawi. Karena itu, akan sangat baik kalau kita juga meningkatkan kualitas kita, agar orang mudah untuk menerima kita apa adanya. Orang yang ramah, sopan, punya empati, peduli, dan terbuka, tentu akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan orang yang tertutup, tidak bersahabat, mudah tersinggung, dan angkuh. Memiliki sikap yang baik seyogyanya adalah sesuatu yang menjadi tujuan kita semua. Saya setuju bahwa bersikap baik untuk memanipulasi orang bukanlah tindakan yang baik. Pada saat yang bersamaan, memiliki sikap yang buruk dan berharap diterima apa adanya juga bukanlah suatu pendekatan yang berfaedah. Milikilah sikap yang baik, selalu belajar, perluas wawasan, perdalam ilmu, tingkatkan empati, perhatikan lawan bicara. Niscaya, Anda akan mendapat poin sosial yang baik dari lingkungan Anda. Dan ini akan sangat membantu Anda dalam menghadapi hidup yang sudah susah ini. Hidup sudah susah, jangan dibuat lebih susah lagi. Bagaimana pendapat Anda? Sikap-sikap apa saja yang menurut Anda membantu dalam menjalani hidup ini?
Sikap-sikap apa saja yang membuat hidup ini semakin sulit?